In the early 19th, a Dutchman named Rudolf Albert Bosch left a lasting imprint on West Java. He built schools, developed tea plantations, supported science, and became one of the region's most influential figures during the colonial era. This is the story of Boscha, his vision, his power, and the traces he left behind. Ampun, embun pagi masih melekat pucuk daun, seolah alam hendak berbisik kepada kita. Ya, begitulah kehidupan kita sehari-hari menekuni kebun ini. Tapi, apakah Tuan Besar benar-benar tahu latih tangan kita? Aku kerap mendengar katanya Tuan Boska beda dengan tuan kebun lainnya. Ia membangun sekolah untuk anak-anak kita. Entah benar, entah tidak. Tetapi hati ini selalu ingin tahu siapakah dia sebenarnya. Nah, emang sih kalau kata orang tua dulu, emang beliau dermawan, sama hubungan sama orang pribumi, apalagi sama karyawan itu baik banget lah. Rudolf Albert Boska lahir di Belanda tahun 1865. Datang ke Hindia Belanda membangun perkebunan Malabar dan menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Barat. Luasnya mencapai 2022 hektar dengan kapasitas olahan 50 ton pucuk teh per hari dan produksi tahunan sekitar 1,2 juta kilogram teh. Keuntungan besar mengalir ke Belanda, menunjukkan betapa kuatnya sistem ekonomi kolonial saat itu. Boska dikenal bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga tokoh sosial dengan gagasan maju pada masanya. Namanya, jadi beliau itu terkenalnya bukan cuma di Indonesia aja, di Belandanya juga pastilah. Bahkan sampai ada si tamu yang dari Belanda, dia sengaja ingin lihat peninggalannya beliau. Nah, kemungkinan beliau juga terkenal di Belandanya. Apa arti kebaikan Tuhan bila tetap kita ini jongos tanah yang hidupnya hanya menanti panen? Mungkin sejarah bukan hanya hitam dan putih, tapi Boska adalah keduanya. Dia adalah seorang tuan dan seorang pemberi. Janganlah dilupa, dari kebunnya pula banyak orang mendapat kehidupan. Dunia mengenal teh Malabar. Jika demikian, kelak anak cucu kita menimbang bukan dengan rasa benci, apalagi puja berlebihan. Peninggalannya itu ya banyak lah, ya kayak rumah ini, terus kebun teh yang sekian luasnya ini peninggalannya beliau, terus ada pabriknya juga. Terus yang bukan di sini aja yang peninggalannya itu masih banyak juga yang di luar. Kayak dibilangnya itu teropong Boska. Terus ada gedung Merdeka yang di Asia Afrika itu. Terus sama bangunan beliau ada juga gedung ITB. Pada tahun 1901, Karel Albert Rudolf Boska mendirikan Vervolg Malabar atau Sekolah Rakyat Malabar, agar anak-anak buruh kebun teh tidak buta huruf dan bisa berhitung. Sekolah ini terbuka bagi semua anak yang tinggal di perkebunan. Pribumi dan murid Eropa belajar dalam satu kelas tanpa sekat. Ia mendatangkan guru khusus untuk mengajarkan baca, tulis, dan juga berhitung. Education, it means hope. Maybe that's why Boska built schools. But still, hope is not enough when your stomach is empty. Bagi warga Malabar, nama Boska bukan sekedar cerita kolonial,
Ia adalah kenangan yang hidup. Di tanah ini, ia membangun sekolah, memperhatikan kebun, dan memperlakukan buruh dengan rasa hormat yang langka di zamannya. Di rumah tua Bosca, waktu seakan bernapas perlahan. Piano Zeter dan Winckelmann tahun 1837 masih terdiam, menunggu nada yang tak pernah kembali. Meja makan antik, kursi berukir, dan lampu gantung yang meredup. Semuanya bercerita tanpa suara. Tak jauh dari rumah itu, tersembunyi sebuah bunker kecil di bawah tanah. Dindingnya tebal dan lembab. Di dalamnya, raka kayu tua masih berdiri. Sebagian lapuk dimakan waktu. Bau tanah basah berpadu dengan aroma besi, menghadirkan kesan seolah ruang itu masih menyimpan kehidupan masa lampau. Masa ketika setiap butir beras dan toples teh menjadi bagian dari ketekunan seorang tuan yang mengatur segalanya dengan cermat dan penuh perhitungan. Kematian bukan satu-satunya kepastian. Kebaikanmu tetap yang paling depan. Duhai pemberi yang sejati, tidakkah kau yang masih memberi? Di bawah sunyi yang menua, kau yang menghembus dan kita yang menghirup. Duhai tuan negeri kincir, tidakkah kita masih menikmatimu? In the hills of Malabar, the story of Karel Albert Rudolf Bosscha came to its end on November 26, 1928. At the age of 63, he was laid to rest near the tea fields he had nurtured since arriving from the Netherlands in 1896. In these quiet lands, his name still carries gratitude among the people of Malabar. Here, history breathes softly, not in stone or books, but in the living memory of the hills he loved.